bahwa domba itu adalah jenis hewan ternak yang defenseless, jadi tidak bisa membela diri, dan mereka suka bergerombol dalam kelompok-kelompok. Tapi begitu ada bahaya, kalau nggak ada pelindungnya, nggak ada gembalanya, itu akan tercerai-berai, saudara. Dan kalau domba sampai tercerai-berai, terpisah dari ininya, kawanannya, itu kasihan sekali. Dia kebingungan, ketakutan, dan menjadi mangsa yang empuk bagi serigala. Saudara bayangkan ya, itulah hati Tuhan. Shalom, saudaraku. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita ini punya tugas, saudara. Tugas itu ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, di akhir dari kitab Injil itu ada tugas yang Tuhan berikan, yang kita kenal dengan istilah amanat agung, ya, atau the Great Commission. Nah, tugas itu melekat kepada semua orang yang memiliki keselamatan. Jadi Tuhan karuniakan keselamatan ada dalam Kristus. Tuhan memberikan keselamatan itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Itulah kabar baik. Jadi kabar baik itu nggak boleh berhenti sampai pada diri kita. Kabar baik, Injil, ya, kabar sukacita itu harus kita terus bagikan kepada semua orang. Nah, perintah itu sebetulnya sudah Tuhan berikan kepada murid-murid ketika Tuhan melatih baik 12 murid, yang kemudian nanti kita akan lihat ada 70 murid yang dilatih dengan diutus dan dilepaskan. Tetapi Tuhan tidak sekedar mengutus dan melepaskan mereka untuk memberitakan kabar baik, tetapi Tuhan memperlengkapi mereka. Nah, saudara, kita akan melihat 12 murid dulu ya. Nanti lain kesempatan kita akan belajar tentang 70 murid. Dari 12 murid Tuhan, jadi ini ring 1 dari Tuhan, ring satunya Tuhan ini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu memuridkan atau melatih mereka untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, awalnya kita akan lihat dalam Matius 9 ayat yang ke-35. Judul perikopnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nah, ini menarik, saudaraku ya, dari judulnya aja kita tahu bahwa prinsip di dalam memberitakan Injil itu bukan supaya gereja di mana aku melayani itu jadi penuh, bukan. Tujuannya bukan itu. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya bukan supaya orang-orang ikut aku, bukan, saudaraku. Tetapi belas kasihan karena kita tahu bahwa tanpa Yesus Kristus Tuhan, semua manusia sedang berjalan menuju kebinasaan. Jadi harus ada yang namanya love and compassion atau kasih dan belas kasihan. Yaitu seperti Yesus, kita lihat ya, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi jangan beda-bedain ya, wah aku ini penginjil kota. Sukanya pada orang-orang yang tinggal di kota, yaitu mereka yang intelek, mereka yang berpendidikan tinggi, yang kalau diajak ngomong nyambung, mereka-mereka yang punya posisi, mereka yang punya duit, ya itu kota, saudara, mau diwakili dengan kata kota. Tapi Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Desa itu mewakili mereka-mereka yang sederhana, ya, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, pendidikannya pun terbatas, itu desa, ya, saudaraku. Meskipun tidak harus demikian, tetapi kota dan desa di ayat ini itu memberikan pelajaran buat kita bahwa jiwa siapapun dia, pendidikan serendah apapun,
tingkat ekonomi serendah apapun itu nilainya sama dengan mereka yang sarjana S3, yang pendidikan tinggi, orang-orang cerdas yang punya kedudukan posisi yang baik di masyarakat, mereka yang punya duit banyak, mereka orang kaya, pemimpin perusahaan, pejabat-pejabat tinggi, itu kota-kota yang ada di kota. Sama, saudaraku, di mata Tuhan. Maka dari itu di sini dikatakan semua kota dan desa. Kemudian yang dilakukan, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kabar baik diberitakan dan Tuhan mengajar. Kemudian yang luar biasa, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara, murid-murid Tuhan? Nanti kita lihat. Lebih lanjut, saudara, ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi belas kasihan ini adalah pemicu utama untuk Tuhan itu bergerak. Jadi ini starternya itu tuh dari belas kasihan, saudara. Jadi kalau kita mau melayani jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik pada mereka, mendoakan mereka yang sakit dan sebagainya, jangan lupa, belas kasihan itu harus ada di dalam hati kita. Kemudian, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Berulang kali, saudara, saya sampaikan bahwa domba itu adalah jenis hewan ternak yang defenseless, jadi tidak bisa membela diri. Dan mereka suka bergerombol dalam kelompok-kelompok. Tapi begitu ada bahaya, kalau nggak ada pelindungnya, nggak ada gembalanya, itu akan tercerai-berai, saudara. Dan kalau domba sampai tercerai-berai, terpisah dari kawanannya, itu kasihan sekali. Dia kebingungan, ketakutan, dan menjadi mangsa yang empuk bagi serigala. Saudara bayangkan ya, itulah hati Tuhan. Ketika ada jiwa-jiwa yang lelah karena kehidupan, ya, dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris sehari-hari, saudara, because their problem was so great, gitu ya. Jadi karena masalah mereka itu begitu besar, and they did not know what to do, gitu. Jadi mereka itu sudah tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, jadi putus asa, saudara. Bagaimana dengan kita kalau melihat adanya orang-orang yang ditindih dengan persoalan yang begitu berat dan membuat mereka putus asa? Saya ingat dulu pernah waktu saya masih muda mengikuti satu kelompok kunjungan, datang ke satu keluarga di mana ada ibu yang kerjaannya menjahit, saudara. Ibu ini kena problem yang memusingkan karena dia udah janda. Dia kerjanya jahit dan hidup dari situ. Dia punya anak laki, masih ya usia menjelang remaja, pra-remaja ya, mungkin usia 13 tahun. Nakalnya luar biasa dan selalu bertengkar dengan kakak perempuannya. Jadi kakak perempuannya sudah SMA, adiknya ini nggak sekolah lagi karena nakal ya, saudara. Nggak mau sekolah, tinggal di rumah, kerjaannya marah-marah dan ganggu kakaknya yang perempuan. Kakak yang perempuan ini frustrasi karena adiknya jahat sekali, sering mukul dia, nendang dia dan sebagainya, sampai mamahnya ini, ibunya ini stres, saudaraku. Waktu kami datang bersama satu rombongan, ya, di rombongan itu waktu itu saya masih yang paling muda, saudara ya. Saya masih ingat banget, saudara, bagaimana ibu itu menangis dan dia memukuli kepalanya. Dan dia berkata, kepala saya ini rasanya mau pecah, saya sudah tidak ngerti harus berbuat apa. Nah, disitulah lelah dan terlantar itu digambarkan dalam suatu kenyataan, di mana ketika kita mengunjungi akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar ini, itulah domba-domba yang mana hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan pada mereka, yang tidak
seperti domba yang tidak bergembala, saudaraku. Jadi mereka nggak ada yang ngarahkan, nggak ada yang nolong, nggak ada yang mimpin gitu ya. Ya itu kisahnya menarik. Berapa kali kunjungan, anak yang nakal itu akhirnya berubah, saudaraku. Ya mau dibawa ke sekolah minggu dan kemudian dia berubah. Dan tentunya kakak dari anak ini, kakak perempuannya ini akhirnya bertobat dan dia dibaptiskan dan dia berapi-api sampai akhirnya dia bisa kuliah dan dia aktif di kemahasiswaan. Ya, secara itu yang saya masih ingat. Ibunya juga bersyukur karena berkat Tuhan juga mengalir sehingga dia bisa memperbaiki kehidupannya. Demikian. Kemudian ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Saudaraku, bagi Tuhan Yesus, domba-domba tak bergembala itu yang lelah dan terlantar itu adalah tuaian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di sekeliling kita, di sekitar kita ada mereka-mereka yang lelah dan terlantar. Lelah dengan hidup ini, terlantar karena nggak ada yang ngurusi. Kita seperti Yesus harus jatuh belas kasihan pada mereka, dan itulah tuaian yang banyak kata Tuhan. Tetapi pekerja sedikit. Kenapa pekerja sedikit? Karena ya ada banyak orang yang katanya hamba-hamba Tuhan nggak mau ngurusi yang begini. Ini kan namanya cari perkara ya, cari problem. Tapi Tuhan mendatangi mereka. Ya, Tuhan Yesus mendatangi mereka. Itu tuaian yang harus dituai. Ya ada pelayan Tuhan, carinya mereka yang istilahnya yang tidak bermasalah gitu. Ya itu pun juga harus dilayani. Tapi yang begini juga harus dilayani. Karena contohnya Tuhan jatuh belas kasihan pada mereka yang lelah dan terlantar. Problemnya terlalu besar dan nggak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi problem mereka. Seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Siapa yang empunya jiwa-jiwa yang terlantar dan kacau balau ini? Bapa di surga. Dia yang empunya tuaian. Itu tuaian, bagi Tuhan Yesus itu tuaian. Dan Tuhan berkata, ayo kamu berdoa, minta. Karena tuaian ini banyak, pekerjanya kurang. Berdoalah supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi, saudaraku, mari kita mulai berdoa. Tuhan, biar aku siap untuk jadi pekerja-pekerja yang Engkau utus untuk menuai. Tetapi selain itu aku juga berdoa, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan dan berkata, aku siap untuk dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan dan siap untuk melayani mereka. Nah, itulah saudaraku ya. Nah, kita lanjutkan pasal 10 ayat 1, saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Tuhan bukan sekedar nyuruh, tapi dia memperlengkapi. Sehingga murid-muridnya yang diutus ini dapat melakukan akan pekerjaan memberitakan Injil. Ini kan karya ilahi, saudaraku. Kalau nggak ada kelengkapan ilahi, ya kita nggak punya apa-apa yang kita bisa lakukan. Kita kan nggak cuman sekedar seperti yayasan sosial yang datang dan membantu orang-orang yang menderita. Bukan. Kita datang sebagai utusan sorga. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia manggil murid-murid dan memberi kuasa kepada mereka. Kata kuasa itu kalau dalam bahasa aslinya exousia. Artinya apa? Otoritas. Kamu nanti akan berhadapan dengan roh-roh jahat yang mengacaukan hidup manusia,
yang bikin manusia stres, yang bikin manusia itu putus asa, kamu punya otoritas untuk ngusir setan-setan itu, roh-roh jahat itu. Dan juga eksosia atau kuasa atau otoritas untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saudaraku, ini janji Tuhan. Ketika saya berkata, Tuhan utuslah aku. Kemudian lengkapi aku Tuhan dengan eksosia daripadamu. Dan kemudian saudara melangkah. Maka ketika bertemu dengan orang sakit, ayo kita lenyapkan penyakit itu di dalam nama Yesus. Kalau ada orang terganggu kelemahan, lemah ini, lemah itu, lemah jantung, lemah apa, dalam nama Yesus segala kelemahan menyingkir. Karena apa? Karena Tuhan yang perintah dan Tuhan yang memperlengkapi kita. Terima eksosia itu, saudaraku, otoritas itu. Tapi bukan sekedar menerima, tapi kita bergerak untuk menjangkau mereka. Nah, Matius 10 ayat 7 supaya langsung ke intinya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kita ini datang langsung kita berkata kerajaan sorga sudah dekat, gitu ya. Kemudian ayat 8 ini menarik. Sembuhkanlah orang sakit. Lah, aku bukan dokter Tuhan, kan gitu ya. Kalau ada tim dokternya bagus juga. Tapi kalau kita bukan dokter, ini bicara tentang kuasa ilahi, saudara. Yang tadi sudah Tuhan berikan. Tuhan memberi eksosia, memberikan otoritas untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Sembuhkanlah orang sakit. Jadi sudah datang, kemudian doakan mereka dalam nama Yesus, segala sakit penyakit pergi, segala kelemahan pergi, dan seterusnya, saudaraku. Bangkitkanlah orang mati. Jadi kalau datang ke satu tempat, ada yang sakit, yang kemudian tidak tahu pas Anda datang, kemudian orangnya mati, saudara ingat ayat ini. Dan disitulah kisah-kisah mujizat yang supernatural itu terjadi. Memang kebangkitan orang mati adalah peristiwa yang tidak sering kita lihat, tapi ada, saudaraku. Ada. Tuhan Yesus juga melakukan, murid-murid melakukan, para rasul melakukan, dan kesaksian-kesaksian juga ada. Bahkan saya baru saja kembali mengulang akan kisah dari Daniel Eki Cukwuk, gitu ya, seorang pendeta yang mengalami kecelakaan, mati 3 hari, dibawa ke KKR-nya Reinhard Bonnke, ya saudaraku. Kemudian oleh teman-temannya didoakan, bangkit, saudaraku. Sekarang masih hidup dan melayani Tuhan. Jadi orang mati pun bisa dibangkitkan. Tapi bukan berarti saudara pergi ke rumah duka kemudian cari orang mati, bukan begitu. Tetapi ketika roh Tuhan menghadapkan saudara pada orang sakit, orang mati, kita jangan batasi Tuhan. Doakan. Tapi ada juga yang menafsirkan mati pengharapannya, mati semangatnya, bangkitkanlah itu. Boleh juga, benar juga, saudaraku. Tahirkanlah orang kusta. Ini jenis penyakit yang nggak bisa disembuhkan pada zaman Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Usirlah setan-setan, saudaraku. Ketika Anda datang dengan eksosia yang dari Tuhan, setan-setan pada berlarian, saudara, mencawat ekornya seperti anjing yang lari dari hadapan Anda. Itu setan-setan terusir. Kemudian dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Ingat, kita ini terima kelengkapan dari Tuhan itu cuma-cuma. Jadi kita ini bawa otoritas Tuhan itu tuh, otoritas itu cuma ya pemberian, kasih karunia. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sudah, tidak usah mengharapkan balas hormat, apa pujian, nama-nama yang termasuk terkenal dari Anda yang bisa menyembuhkan mereka. Enggak, cuma-cuma. Semua kemuliaan kembali kepada Tuhan saja. Haleluya. Saudara, saya rindu akan kisah-kisah Alkitab ini hidup dalam hari-hari yang kita lalui. Jadi jangan, saudaraku, kita ini baca ini, itu dulu, itu para murid. Enggak, firman ini kekal.
Kalau Anda membaca dan Anda berkata, Tuhan, aku mau. Saudara gerak, sudah banyak kesaksian, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menceritakan tentang Ibu Hedy Baker. Hedy Baker itu melakukan akan hal ini. Dia berurusan dengan orang-orang yang nggak mungkin disembuhkan. Orang buta sejak lahir dan sebagainya. Dia doakan. Yang pertama nggak sembuh. Berkali-kali dia doakan nggak sembuh. Tapi tiba waktunya kuasa Tuhan dinyatakan. Buta melihat. Bahkan itu 3 hari berturut-turut, saudaraku. Ada 3 wanita buta yang melihat. Dan yang terakhir buta sejak lahir. Jadi saudara, tiada yang mustahil bagi orang percaya dan mau bergerak. Tapi ingat, rendah hati. Ya, lemah lembut, rendah hati. Bukan untuk supaya kalau terjadi mujizat kemudian kita berkata, wah, aku memang istimewa. Enggak, ini untuk semua kita. Ayo, saudaraku, kita bergerak dan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, berdoa. Pertama belas kasihan, kedua minta kelengkapan dari Tuhan, kemudian mulai bergerak. Dengan motivasi belas kasihan dan dengan kelengkapan yang dari Tuhan, maka orang sakit disembuhkan, Injil diberitakan, roh-roh jahat diusir, kelemahan diangkat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.